Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K, kelas M. Di sini kami akan mempresentasikan akuntansi perusahaan dagang. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Jovitenda Santoso, NPM 391. Saya Muhammad Silvani Zulaki, NPM 383. Saya Ainun Najwa Aziza Fitmatan, NPM 420. Saya Jaka Patria Faizin, PM 407. Nah, untuk pertama pengertian. Pengertian dari perusahaan dagang yaitu menjual barang dagang yang sudah mereka beli di perusahaan lain kepada pelanggan. Perusahaan yang menjual barang dagang ke peritel disebut dengan pemasok atau suppliers atau vendor. Transaksi antara pemasok dan peritel dan pelanggan disebut dengan transaksi business to business atau B2B. Transaksi antara peritel dan pelanggan disebut dengan transaksi business to customer atau B2C. Untuk ciri-cirinya sendiri, pertama, kegiatan utama. Perusahaan dagang bergerak dalam kegiatan penjualan barang tanpa mengubah bentuk atau melakukan produksi. Barang yang dijual diberi dari pemasok atau produsen dan dijual kembali kepada konsumen atau peritel lain. Kedua, yaitu persediaan barang. Biasanya memiliki persediaan barang dagangan yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan untuk dijual kembali. Persediaan ini dicatat dalam laporan keuangan. Ketiga, yaitu pendapatan dari penjualan. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan, bukan dari jasa atau produksi. Selanjutnya, Siklus akuntansi perusahaan dagang. Pencatatan transaksi di jurnal umum, posting ke buku besar, membuat neraca saldo belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo telah disesuaikan, membuat laporan keuangan, membuat lembar kerja akuntansi, membuat jurnal penutupan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, neraca saldo setelah tutup buku, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Metode perpetual dan periodik. Metode perpetual disebut juga metode Kondio. Pencatatan di akun PBD dilakukan setiap terjadi transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang. Pada saat terjadi penjualan BD, harga pokok penjualan dihitung dan dicatat di akun harga pokok penjualan atau HPP. Metode periodik disebut juga metode fisik. Pencatatan di akun persediaan barang dagang selanjutnya disingkat PDB dilakukan hanya pada akhir periode. Transaksi pembelian dan penjualan BD selama periode berjalan tidak dicatat di akun PBD. Berikutnya, perbedaan metode periodik dan metode perpetual. Pembaruan metode perpetual memperbarui saldo inventaris secara otomatis setiap ada produk yang diterima atau dijual. Harga pokok penjualan atau HPP, metode perpetual dapat menghitung HPP secara akurat karena diperbarui setiap kali terjadi penjualan, sedangkan metode periodik baru dapat menentukan HPP pada akhir periodik akuntansi. Penggunaan metode perpetual cocok untuk perusahaan besar dengan nilai jual barang tinggi, sedangkan metode periodik lebih cocok untuk bisnis kecil. Penanaman metode periodik disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan langsung mengecek persediaan barang dagang. Transaksi Transaksi April tanggal 1 dibeli barang senilai Rp 9 juta dengan terminan 4/10/30 dari toko Arul. Tanggal 3 dijual barang Rp 5.500.000 diterima tunai 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10/30 harga pokok dijual
4.800.000 penjualan dilakukan pada toko Dimas. Tanggal 4 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagai atas pembelian 1 April lalu, yakni senilai 600.000. Tanggal 5 dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai Rp 90.000. Transaksi April 2020, tanggal 1, dibeli barang senilai 9 juta dengan terminal 4/10 N/30 dari toko Arul. Pada metode periodik dicatat sebagai pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Dan pada metode perpetual dicatat sebagai persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di kredit. Pada tanggal 3 dijual barang dengan harga 5.500.000, diterima tunai 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30 dan harga pokok yang dijual 4.800.000 dan penjualan dilakukan pada toko Dimas. Pada metode periodik dicatat sebagai kas di debit dan dengan debit dan penjualan di kredit. Pada metode perpetual dicatat sebagai kas dan piutang dagang di debit, penjualan di kredit, dan ditambah dengan harga pokok penjualan di debit dan kredit dan persediaan barang dagang di kredit. Pada tanggal 4 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagai atas pembelian 1 April lalu, yakni senilai 600. Pada metode periodik dicatat sebagai utang dagang dan data pembelian di kredit. Pada metode perpetual dicatat sebagai utang dagang debit dan persediaan barang dagang di kredit. Pada tanggal 5 dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 90.000. Dicatat pada metode periodik dicatat sebagai beban angkut pembelian di debit dan kas di kredit. Dan pada metode perpetual dicatat sebagai persediaan barang dagang di debit, kas di kredit. Dan pada tanggal 7 dibeli barang dagang senilai 6 juta, dibayar tunai 3 juta, sisanya 2/10 N/30 dari toko Raffi. Dicatat di metode periodik dicatat sebagai pembelian di debit dan kas di kredit, utang dagang di kredit. Dan pada metode perpetual dicatat sebagai persediaan barang dagang di debit, kas dan utang di kredit. Di tanggal 8 dikeluarkan nota kredit untuk reatur sebagian barang, yakni senilai 300 dari penjualan kepada toko Dimas dan harga pokok penjualan sebesar 268.000. Pada metode periodik dicatat sebagai reatur penjualan di debit dan piutang dagang di kredit. Pada metode perpetual dicatat sebagai reatur penjualan di debit, piutang dagang di kredit, dan tambah dengan persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Pada tanggal 10 dijual lagi barang dagang kepada toko Sultan seharga 7 juta dengan termin 2/10 N/30 dengan harga pokok sebesar 6.500.000. Pada metode periodik dicatat sebagai piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Pada metode perpetual dicatat sebagai piutang dagang di debit, penjualan di kredit, dan ditambah dengan harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Pada tanggal 13 diterima berkas dari debitur toko Dimas atas penjualan yang lalu. Dicatat di mode periodik dicatat sebagai kas dan potongan penjualan di debit dan piutang dagang di kredit, sama dengan metode perpetual. Pada tanggal 15 diterima berkas kepada debitur atas pembelian 1 April yang lalu. Metode periodik dicatat sebagai utang dagang di debit dan kas di kredit, sama dengan metode perpetual. Pada tanggal 17 diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 April, yakni sebesar 2 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 900.
Di metode periodik dicatat sebagai retur penjualan di debit dan piutang dagang di kredit. Dan pada metode perpetual dicatat sebagai retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit, ditambah dengan harga buku penjualan di debit dan persediaan barang di kredit. Pada tanggal 20 diterima berkas atas penjualan 10 April yang lalu. Di metode periodik dicatat sebagai kas dan potongan penjualan di debit dan piutang dagang kredit, sama dengan metode perpetual. Pada tanggal 25 dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 April yang lalu. Di metode periodik dicatat sebagai piutang dagang di debit dan piutang dagang di kredit, sama dengan metode perpetual. Pada tanggal 29 dijual barang dagang secara tunai sebesar 4 juta dengan harga pokok penjualan 2.200.000. Di metode periodik dicatat sebagai kas, debit, dan penjualan di kredit. Dan di metode periodik dicatat sebagai kas di debit, penjualan di kredit, dan ditambah harga buku penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai akuntansi perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa nih?